Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Guru. Iya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Ya, Alhamdulillah. Iya, pada hari ini kita akan melanjutkan tugas kita tugas kalian pada minggu yang lalu mengenai tulisan karya ilmiah. Ya, kalian sudah duduk berkelompok. Silakan kita akan lanjutkan dengan mendiskusikan terlebih dahulu pekerjaan yang sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya dengan berdiskusi secara berkelompok. Ya, silakan. Langsung ke situ ya, berarti. Ya, baik. Hari ini kita sudah melihat, kalian sudah bekerja berdiskusi secara berkelompok. Kita coba sekarang diskusi per kelas untuk memperlihatkan pekerjaan kalian. Siapa yang akan menampilkan pekerjaannya ke depan kelas? Oke, baik. Ya, silakan kelompok yang ini ya. Silakan, ada yang memegang, mengarahkan layarnya, ada yang membacakan. Pada tahun 2019 telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya. Perda ini menekankan pelestarian, pemeliharaan, dan pengawasan cagar budaya yang bersifat ragawi. Ya, baik. Terima kasih kelompok yang sudah menampilkan pekerjaannya. Siapa yang akan menanggapi? Ya, baik. Sebelah sana, silakan ditanggapi. Menurut saya kalimat yang telah dipaparkan itu subjeknya belum terlalu jelas. Itu aja mungkin. Oke, baik. Terima kasih. Mulai? Iya, selanjutnya siapa lagi yang akan menanggapi? Silakan. Oke, baik. Sebelah sana. Kalau menurut saya kalimat tersebut yang kata praktek menjadi praktik. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Hari ini kita sudah memonitoring pekerjaan kalian, mengevaluasi pekerjaan kalian berdasarkan ejaan, struktur kalimat, kemudian paragraf yang baik dan benar dalam karya ilmiah. Untuk pekerjaan selanjutnya masih harus kalian perdalam karena tidak cukup satu kali. Perbaiki yang masih salah, sempurnakan menjadi lebih baik. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya yaitu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan masih semangat nih. Di sore hari biasanya otak kita sudah mulai sepaneng. Ya, apalagi kalau bicara tentang konten-konten keislaman ya. Oke, saya ingin mengajak Anda sesuai dengan tugas instruksi minggu kemarin bahwa kita sudah mendiskusikan tentang bab teologi yang sifatnya kontemporer, terutama yang hari ini booming di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan beragama. Salah satunya tentang teologi moderasi beragama. Kita tahu bahwa teologi moderasi beragama itu kan ciri ataupun indikatornya ada 4. Ya, masih ingat yang 4 itu? Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki sikap toleran. Yang kedua, anti terhadap kekerasan. Yang keempat, bersikap cinta terhadap ataupun bela tanah air. Dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya. Yo, silakan bisa diskusikan dari sekarang. Nanti setelah selesai, Anda dipersilakan untuk maju ke depan menampilkan hasil kerja kelompoknya. Ini udah belum? Sedang diskusi. Ini jangan lama-lama. Bentar Pak, bentar aja. Sebelum kita melanjutkan presentasi, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait topik. Silakan. Sebenarnya seberapa penting sih Pak moderasi di Indonesia ini? Seberapa tinggi moderasi ya? Moderasi itu perilaku kita ya terhadap cara berkehidupan, bermasyarakat dan bernegara. Jadi ini teologi yang sangat masuk dalam perilaku masyarakat khas Indonesia. Gitu ya. Sangat penting kalau bicara tentang penting atau tidak. Gitu ya. Iya, makasih ya. Keren pertanyaannya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau tidak ada?
Kalau tidak ada, saya pikir kita lanjut ke hasil pemaparan diskusi kita ya. Saya silakan kelompok 1 dulu. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk dosen dan para teman-teman, di sini saya akan memaparkan peran moderasi beragama terhadap suatu permasalahan. Dalam suatu kasus, contohnya adalah radikalisme. Nah, radikalisme adalah suatu tindakan atau gerakan yang dimana kelompok atau orang tersebut pun ingin mengubah suatu keadaan seperti apa yang dia inginkan. Oke, tepuk tangan dulu buat Saifur Rahman. Paparan yang cukup bagus. Nah, kira-kira ada yang mau ditanggapi apa yang disampaikan sama Mas Saifur Rahman? 1, 2. Wah, ini kayaknya yang paling cepat itu ya. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih Bapak Ridwan sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apa sih contoh radikalisme yang sedang terjadi di Indonesia? Oke, cuma itu saja? Ya. Oke, siap. Terima kasih, nanti kita tanggapi dan mungkin saya persilakan dulu sebelum saya menjawab dari... Baiklah, terhadap pertanyaan tadi, apa sih contoh radikalisme terutama di negara Indonesia ini yang sering terjadi? Nah, contohnya itu adalah seperti terorisme. Karena faktor keberagaman yang sempit, banyak sering timbul terorisme yang mengakibatkan suatu kelompok atau orang mempunyai paham yang sempit dan melakukan tindakan yang seperti semaunya dia. Oke, tepuk tangan buat Mas Saifur Rahman. Ya. Terima kasih Mas, silakan duduk. Baik, terima kasih. Oke, kita bisa menyimpulkan ya bahwa contoh radikalisme yang menjadi sasaran di kalangan milenial, kaum muda sekarang ini terutama kita harus waspada terhadap gerakan radikalisme di sosial media ataupun di ruang digital. Ya, karena ini pengaruh-pengaruhnya sangat luar biasa, terutama kita yang sering jadi kaum rebahan begitu ya. Jadi harus sering banyak beristighfar dan tentu kita harus bisa menyaring segala bentuk literasi dalam ruang digital itu sendiri. Oke, itu barangkali sebagai penutup ataupun simpulan dari diskusi kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mudah-mudahan minggu depan bagi kelompok yang belum menuntaskan tugasnya, kita ketemu dan sampaikan kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Oke, baik. Sesuai pertemuan kita minggu lalu, Anda sudah melaksanakan suatu kegiatan berbasis proyek dalam mata kuliah Pancasila. Anda sudah membuat dalam bentuk kelompok, bukan? Ya. Anda sudah melakukan analisis dalam bentuk kelompok? Ya. Baik, untuk pertemuan ini kita akan lanjutkan dalam bentuk diskusi kelompok. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan presentasi oleh salah satu kelompok. Dan silakan teman-teman kelompok yang lain untuk menyimak dengan baik. Lalu Anda boleh mengomentari kelompok tersebut. Baik, silakan sekarang membentuk kelompok terlebih dahulu, berdiskusi dengan teman kelompoknya, melanjutkan hasil pekerjaan Anda minggu lalu. Adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Ini kayak gini, nanti kita jelasin di depan tuh kayak gini. Bagian-bagiannya. Iya, nanti bagiannya di. Ntar gue yang ininya dah, yang baca-baca surat pasalnya. Baik teman-teman, setelah Anda berdiskusi dalam kelompok, tentu ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda ingin tanyakan ya. Untuk itu kita buka kesempatan untuk berdiskusi. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, saya persilakan. Bu, saya izin bertanya, apa saja sih Bu peran-peran Pancasila pada saat ini? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Habibi, yaitu apa saja peran-peran Pancasila. Ini sudah Anda diskusikan dalam kelompok ya. Siapa yang bersedia untuk menjawab? Ayo Bu. Oke, silakan. Saya izin menjawab Bu, pertanyaan dari Habibi. Pertanyaannya, apa saja sih peran-peran Pancasila menurut kelompok kami?
peran-peran Pancasila itu diantaranya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, juga sebagai dasar hukum negara. Terima kasih. Baiklah teman-teman, setelah Anda bekerja dalam kelompok, sejak minggu lalu Anda sudah melakukan proyek dalam mata kuliah ini, yaitu dalam bentuk PPT. Tentu di minggu ini Anda sudah mempunyai hasil dari proyek tersebut. Maka dari itu di kesempatan kali ini kita akan melihat sejauh apa presentasi yang sudah Anda buat untuk proyek mata kuliah ini. Ya, kelompok siapa yang akan bersedia untuk menampilkan hasil PPT-nya? Mungkin kita akan mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan kelompok 2. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Menurut Noto Negoro, Pancasila merupakan fondasi, filsafat dan ideologi negara yang diupayakan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri reaksi dulu, tepuk tangan. Baik, dari presentasi kelompok 2 kita sudah bisa melihat sudah lumayan jauh, sudah lumayan berkembang proyek Anda dalam penulisan PPT ini. Saya ingin melihat satu kelompok lagi untuk presentasi proyeknya. Kelompok berapa yang bersedia kembali selain kelompok 2? Kelompok 1. Oke. Sepertinya kita bisa mulai dari kelompok 3 ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada hubungan pendidikan Pancasila dengan pendidikan agama Islam. Nah, di sini sifat bangsa Indonesia yang religius sehingga moral Pancasila lebih banyak mengacu pada tatanan nilai yang ada dalam agama. Teman-teman semua, terima kasih atas paparan presentasi dari semua kelompok. Mari kita beri tepuk tangan untuk Anda. Baik, sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Anda sudah melakukan satu proyek yang besar di mata kuliah Pancasila ini. Kita akan lanjutkan pertemuan dalam bentuk proyek ini di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Karena memang di sana itu kasarnya saya bilang otoriter, diktator ya itu di sana. Jadi kami sebagai alumni juga mempertanyakan sebenarnya ini kenapa jadi begini, dulu diajarin ke kita begini, kenapa sekarang jadi begini gitu.
Mojokerto, Jawa Timur. Yang malam Natal bisa dipilih gitu. Atau ada masukan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Afifah Nur Aini dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan teks editorial tentang radikalisme beragama yang telah kelompok kami susun. Dan pada masalah ini kami mengangkat berita tentang penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Pada tahun 2022, ramai berita tentang penolakan pembangunan gereja di salah satu kota yang berada di Provinsi Banten, tepatnya di kota Cilegon. Isu ini mendadak viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua dengan nikmat dan karunia-Nya. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kasus radikalisme yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Radikalisme sendiri merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berusaha merusak tatanan sosial dan politik yang ada. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Anissa Fitriani, yang kedua Muhammad Fajrul Mubarak, Muhammad Rizky Ramadan, Putri Najla, Putri Ramdania, dan yang terakhir Syafina Hanifadillah. Sebelum kami menampilkan hasil diskusi kami
Berikut adalah proses diskusi yang telah kelompok kami lalui. Gerakan radikalisme di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah menarik perhatian publik dan pemerintah. Banyak kegiatan di dalam pondok pesantren yang menyimpang dari syariat agama dan nasionalisasi di Indonesia. Kegiatan penyimpangannya antara lain adalah kumandang azan yang bernada pembacaan proklamasi, sholat dengan saf yang berjarak, begitupun bagi agama yang non-Islam dengan nasionalisme Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu, Panji Gumilang mempunyai cita-cita untuk mendirikan pesantren Al-Zaitun dengan paham nasionalisme Indonesia. Namun, pada kenyataannya gerakan tersebut justru menyesatkan. Banyak ajaran agama yang menyimpang dari syariat Islam, seperti sholat yang menggunakan teks proklamasi, syaf yang berjaga jarak, serta bagi yang non-Islam boleh melakukan ibadah bersama imam, tapi sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam akan memaparkan materi tentang radikalisme dan membawakan sebuah kasus dengan judul Mahasiswa Terlibat Aksi Teror. Program anti-radikalisme di kampus disebut hanya seremonial dan tidak mengena. Dengan dosen pengampu Ibu Sarina Rulita. Kenalkan, saya Sabrina Alsya Rahmadaniyah dengan NIM 17096230071 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah kasus, yaitu terorisme kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Terorisme KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua telah menjadi masalah yang menimbulkan banyak korban. Kelompok ini kerap melakukan serangan teror dan kekerasan yang merusak tatanan sosial masyarakat Papua dan melanggar hak asasi manusia. Terorisme KKB sangat bertentangan dengan nilai agama, karena ajaran agama mengajarkan tentang perdamaian, keadilan, dan kasih sayang. Pada tahun 2018, KKB Papua melakukan serangan di distrik Dunga, Papua yang terletak di Papua, yang menewaskan 31 pekerja proyek pembangunan jalan. Mereka juga membakar beberapa kendaraan infrastruktur yang terkait dengan proyek tersebut. Pada tahun 2019, KKB melakukan aksi penembakan di kota Timika, yaitu di Papua, yang menewaskan seorang pekerja tambang. Mereka juga melakukan pengeboman terhadap sebuah pos polisi di Kabupaten Dunga yang menyebabkan 5 polisi tewas.